Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arji Ahmadi Safi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1, kelas D S1 Akuntansi 2024, ingin memaparkan terkait studi evaluatif terhadap implementasi sistem dan prosedur penjualan dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan kontrol internal pada jaringan retail Alfamart Dewi Sartika 4. Boleh di next slide. Selanjutnya, anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama ada Irina Rahmadani dengan NIM 1706624034. Selanjutnya, Jasmine Fadila dengan NIM 1706624036. Ada Naila Kisah Harahap dengan NIM 1706624171. Najwa Febriani dengan NIM 1706624095. Risa Hikmahartawati dengan NIM 1706624098, dan saya sendiri Renita Dita Lestari dengan NIM 1706624088. Untuk materi dari presentasi hari ini, yang pertama dimulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, gambaran umum perusahaan, hasil penelitian, solusi, dan ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Teknologi informasi mendorong efisiensi bisnis melalui sistem informasi akuntansi. Di Alfamart Dewi Sartika 4, SIA berperan penting dalam mengelola siklus penjualan. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasiannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan SIA serta memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem penjualan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam siklus penjualan di Alfamart Dewi Sartika 4. Apa saja kelebihan dan kekurangan sistem informasi akuntansi yang diterapkan, dan solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penjualan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan pertama, mendeskripsikan implementasi sistem informasi akuntansi dalam siklus penjualan di Alfamart Dewi Sartika 4. Tujuan kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi yang diterapkan. Tujuan yang ketiga, memberikan rekomendasi Tujuan yang ketiga, memberikan rekomendasi atau solusi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi dalam proses penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka terkait sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data keuangan secara sistematis mulai dari pencatatan hingga penyajian laporan. Menurut KLIM tahun 2013, SIA tidak hanya mencatat transaksi tetapi juga memproses informasi yang mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kontrol internal. SIA bekerja melalui tahapan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data menjadi informasi yang relevan dan akurat bagi manajemen. Selanjutnya ada unsur-unsur SIA. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua data, yang ketiga prosedur dan instruksi, yang keempat peralatan dan infrastruktur teknologi informasi, yang kelima perangkat lunak akuntansi, yang keenam formulir dan dokumen pendukung, yang ketujuh buku dan catatan akuntansi, yang kedelapan kontrol internal, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip SIA, yaitu ada keterandalan, relevansi, kelengkapan, keamanan data, integrasi, efisiensi, dan juga fleksibilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi metodologi penelitiannya. Yang pertama itu kami menggunakan penelitian pengumpulan analisis. Di sini kami berfokus pada pada aspek kualitatif deskriptif. Jadi kami lebih berfokus pada bagian kualitatif bagaimana sistem informasi akuntansi di Alfamart ini, dan juga kami menjelaskannya secara deskriptif yaitu melalui makalah. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu penelitiannya. Di sini kami lokasinya itu ada di Alfamart Dewi Sartika 4 dan melakukan penelitiannya pada saat hari Kamis
tanggal 19 Juni 2025. Dengan teknik pengumpulan datanya, yang pertama kita melakukan observasi, yaitu eh, wak- kita mendatangi lokasi penelitian, lalu kita melakukan dokumentasi dengan cara mengambil beberapa foto dan juga melakukan wawancara secara video dan juga record. Selanjutnya, ke prosedur penelitian. Yang pertama, kami menentukan judul penelitiannya terlebih dahulu, apa yang akan kami teliti, dan kita akan fokus ke bagian aspek mana. Selanjutnya itu ada menentukan objek penelitian. Setelah kami memutuskan judul penelitian, kami memilih objek penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya, kita membuat perizinan pada objek penelitian. Setelah menemukan objek penelitian yang mau kami teliti, kami melakukan perizinan dengan yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan juga wawancara juga observasi. Selanjutnya, kami melakukan penjadwalan penelitian, membuat jadwal eh, kapan kami akan mendatangi lokasi dan juga kapan kami akan melakukan rekapan secara deskriptif dan menulisnya lalu mendeskriptifkannya di makalah. Selanjutnya kami langsung melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan yang terjadwal dengan yang bersangkutan. Setelah kami melakukan hal tersebut, kami melakukan pengumpulan data untuk segera melakukan penyusunan makalah. Dan setelah kami mengumpulkan, kami menganalisis data-data yang setelah kami kumpulkan. Next. Baik, setelah kami melakukan observasi, sebelumnya kami menelaah dulu apa perusahaan yang akan kami teliti. Dan perusahaan yang akan kami teliti yaitu adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, atau yang biasa kita ketahui itu Alfamart. Alfamart ini merupakan perusahaan retail yang didirikan pada tahun 1989 oleh pendiri dengan nama Joko Susanto. Ia memulai gerai minimarketnya sejak 1999. Dan kini Alfamart itu telah membuka atau mengelola 19.000 gerai dengan 34 pusat distribusi di seluruh Indonesia. Memiliki visi jaringan retail milik masyarakat yang terkemuka dan menjalankan misi yang berfokus pada kepuasan pelanggan, etika bisnis, dan pengembangan kewirausahaan. Perusahaan ini tuh telah resmi di BI pada tahun 2004 dengan mayoritas pemegang sahamnya itu dimiliki oleh PT Sigmantara Alfindo. Nah, Alfamart juga memiliki sejumlah anak perusahaan seperti Alfamidi, Avacard, dan juga Global Loyalty. Nah, banyak sekali inovasi yang telah dilakukan, no? Seperti contohnya itu Alfamart Express, Alfam, Alfam Inti, Alfability, dan Alfamart Class. Ada juga dukungan organisasi yang berasal dari struktur dan solid dan program CSR di bidang pendidikan, lingkungan, dan inklusi sosial. Nah, kalau kantor pusatnya ini terletak pada Alfa Tower, Alam Sutra, dan Tangerang. Next. Di sini ada prosedur penjualan yang telah kami analisis, tapi di sini kami membuatnya secara poin terlebih dahulu. Nah, di sini ada proses transaksi yang ada di kasir. Yang pertama, pelanggan akan memilih barang yang menuju kasir. Lalu setelah itu kasir akan memindai barcode barang yang dimana barang ini akan dimasukkan kepada data dengan sistem POS. Selanjutnya, setelah men-scan barang akan dihitung jumlah total harganya secara otomatis oleh mesin. Lalu eh, setelah setelah mentotalkan harganya, kasir akan menanyakan kepada customer apa metode pembayaran yang akan dilakukan. Dengan sekarang itu bisa tunai, kris, atau mungkin kartu debit. Setelah itu pelanggan setelah memilih metode pembayarannya, pelanggan akan membayar dan struk akan dicetak, lalu barang akan diserahkan. Nah, data transaksi ini akan disimpan otomatis di cloud POS. Baik,
terima kasih Reisha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur penjualan yang ada di Alfamart. Prosedur penjualan yang ada di Alfamart ini menggunakan sistem prosedur end of day atau EOD. EOD ini dijalankan setelah toko tutup, di mana sistem ini nantinya akan memvalidasi seluruh transaksi harian. Data selanjutnya akan dikirim nih ke pusat melalui sistem informasi toko atau SIS. Nah, laporan penjualan harian ini akan direkomendasikan PO otomatis untuk dihasilkannya. Nantinya manajer akan menggunakan data untuk logistik dan keuangan. Jadi prosedur end of day ini selalu diibaratkan diakumulasikan per 24 jam atau per toko tutup. Misalnya di Alfamart ke Dewi Sartika ini tutupnya itu 2359, berarti sistem akan record ulang transaksi harian dari 00.00. Boleh di next, Ray? Terima kasih. Nah, tadi kan sudah disinggungkan ya, kalau kami ini mencari data itu dari wawancara, validasi ke pihak kasir, ke pramu juga. Jadi, di sini kami membuatkan flowchart penjualan asli milik Alfamart. Prosedurnya seperti ini. Nah, flowchart ini menggambarkan alur penjualan standar yang dilakukan di Alfamart Dewi Sartika 4 ini. Prosedur ini berjalan otomatis dan terintegrasi melalui sistem. Seperti yang tadi saya singgung, sistemnya itu ada POS dan juga SIS. Nah, sistem ini mencakup dari pemindaian, pembayaran, pelaporan penjualan, dan penyetoran pelaporan penjualan ini dari toko ke pusat. Namun alur ini tuh menurut kami masih belum memvalidasi pesanan, belum bisa mengecek keanggotaan pelanggan, serta belum bisa melakukan konfirmasi penyerahan barang yang berpotensi menimbulkan kerugian atau kehilangan manfaat bagi penggunanya. Boleh di zoom di bagian flowchart-nya, Kay? Baik, terima kasih. Nah, di sini kita teman-teman bisa baca ya di bagian pelanggan. Awalnya itu kedatangan pelanggan. Lalu next step-nya pelanggan kan biasanya akan memilih nih barang-barang yang mereka ingin beli. Nah, selanjutnya ketika barang-barang yang telah mereka pilih ini akan mereka bawa ke kasir, di kasir itu akan membuat pesanan di mana pesanan itu tuh akan di record datanya di sistem POS ini. Cara nge-recordnya gimana? Banyak cara, yaitu dengan men-scan barang. Kalau di Dewi Sartika ada juga beberapa barang yang misalnya barcode-nya rusak itu dengan menuliskan atau mengetik kode produksinya. Selanjutnya, ketika semua barang di-scan, kita akan membuat faktur. Nah, faktur ini nantinya akan menjadi dokumen nominal yang harus dibayar pelanggan. Nah, dari sini tuh sebenarnya kita menemukan suatu trial and error ya buat Alfamart Dewi Sartika 4. Karena menurut kami seharusnya di bagian scan barang kan kita sering punya pengalaman ya harga barang itu nggak sesuai antara struk labelnya sama mesin inputnya. Nah, harusnya di sini tuh kalau dari diskusi kelompok kami ada juga validasi nominalnya dulu, baru laksanakan payment. Nah, paymentnya itu di sini ada 2, debit dan juga cash. Lalu setelah nanti pelanggan ini memilih jenis pembayarannya, uangnya akan disetorkan nih ke kasir. Kasir akan menginput pembayarannya, lalu mencetak struk. Struk ini nantinya akan di-copy 3. File copy aslinya itu akan diserahkan untuk pelanggan. Sedangkan copy yang lainnya akan masuk ke bagian 2 dan 3. Bagian 2 dan 3 itu apa sih di flowchart? Boleh scroll ke atas, Ke atas lagi. Baik, terima kasih. Nah, struk selanjutnya ini diserahkan ke staf toko. Nah, di mana di staf toko ini yang seperti tadi saya bilang, akan melakukan report harian di SIS. Pelaporan EOD ini kan dilakukan di harian. Setelah pelaporan tiap harinya itu terbentuk, maka next step-nya yaitu boleh di-scroll ke bawah. Nah, akan menghadirkan dua dokumen, yaitu laporan penjualan sama purchase order. Laporan penjualan dan purchase order ini finalnya juga harus diserahkan ke bagian
staf keuangan atau yang biasa kita sebut kalau di Dewi Sartika 4 itu biasanya bilang setor ke pusat seperti itu. Di sini kami menemukan banyak sekali trial dan error dari sistem flowchart ini yang menurut kami sedikit banyak masih butuh koreksi, walaupun sebenarnya kita semua tahu integrasi Alfamart itu kasirnya itu udah up to date ya, udah mengikuti perkembangan zaman. Boleh di next slide, oke? Nah, selanjutnya tadi kan saya sudah menjabarkan terkait flowchart penjualan ini. Nah, dari flowchart ini kita menemukan kelebihan dan kekurangan yang berhasil kelompok kami diskusikan. Di mana kita bahas yang kelebihan dulu. Kelebihan dari flowchart yang ini, yang pertama itu penggunaan sistem yang efisien dan sistematis, di mana tadi yang saya singgung menggunakan sistem POS. Lalu ada juga penerbitan faktur sebelum pembayaran. Ini buat sebenarnya ini gunanya tuh buat memberikan kejelasan, validasi berapa harga yang harus dibayar, berapa harga yang harus dikeluarkan, dan juga ini mendukung transparansi sesuai dengan bukti transaksi yang mereka beli. Karena beberapa minimarket banyak juga yang kadang suka menahan struk pembayarannya. Lalu ada juga metode pembayaran yang fleksibel di mana Alfamart itu bisa cash, debit, kris, bahkan sekarang bisa pakai poin dan lain sebagainya. Yang 4 itu adalah pelaporan harian yang terintegrasi ke pusat. Karena ini sistemnya sistematis, jadi staf toko ini tinggal ibarat kata tinggal akumulasi data lalu import ke pusat. Jadi mereka tuh nggak perlu hitung ulang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pembagian peran yang jelas, di mana hal ini tuh membantu mengurangi resiko antara tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efisiensi operasional toko. Jadi nggak ada tuh yang namanya bagian pelaporan ini atau staf toko dan itu nggak ada. Namun tidak ada yang sempurna dari sistem termasuk dalam sistem integrasi yang digunakan. Kami menemukan beberapa kekurangan yang sedikit banyak itu harusnya bisa diperbaiki di kemudian hari. Yang pertama itu nggak ada validasi pesanan. Harusnya setelah kasir berhasil menginput pelanggan penjualan, itu ada validasi dulu terkait berapa banyak unit yang diinput, apa saja, dan juga nominalnya berapa. Karena kadang kan ada selisih harga tuh. Nah, yang kedua itu belum mengganti pengecekan status keanggotaan. Banyak banget ada kejadian kadang kasir itu mungkin karena terlalu buru-buru atau mungkin ini bukan bagian dari SOP-nya. Mereka tuh tidak menanyakan status keanggotaan membernya. Padahal penggunaan member ini sebenarnya banyak banget benefitnya untuk customer. Dan yang terakhir adalah penyerahan barang yang tidak dijelaskan secara jelas, di mana proses penyerahan barang kepada pelanggan ini nggak dijelasin secara eksplisit. Sehingga nggak ada yang tahu nih secara pasti siapa yang bertanggung jawab untuk barang-barang yang telah diserahkan itu. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada solusi dari permasalahan tadi, kan sudah disebutin nih kekurangan dan kelebihannya. Nah, dari kekurangan tadi kita dapat nih solusi-solusinya. Yang pertama itu ada validasi pesanan oleh kasir. Jadi kasir yang akan mengecek ulang barang setelah pemindaian untuk mencegah kesalahan input dan barang yang terlewat. Lalu yang kedua ada pengecekan status keanggotaan. Menanyakan apakah pelanggan adalah member untuk menyesuaikan promo dan poin loyalitas. Jadi kan biasanya tuh di kayak ada membernya nggak kak gitu, tapi di flowchartnya ini nggak tertera nih. Terus yang ketiga ada pemotongan poin untuk diskon. Nah, di sini itu tuh bisa menambah nilai tambah dan mendorong loyalitas dari konsumennya. Terus yang keempat ada penegasan penyerahan barang yang menampilkan proses penyerahan barang secara eksplisit agar menambah akuntabilitas dan transparansi. Kalau kita lihat di flowchart sebelumnya itu berhenti sampai penyerahan stok kepada pelanggan. Jadi penyerahan barangnya ini nggak ditegasin gitu loh. Boleh di zoom flowchartnya? Oke, ini seperti yang tadi masih terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pelanggan, lalu ada kasir, ada staf toko, dan ada pusat. Nah, dimulai dari kedatangan pelanggan, lalu pelanggan memilih barang, membuat pesanan ini lalu dialihkan ke kasir nih melalui sistem POS tadi. Nah, kasir melakukan scan barang. Nah, tadi berdasarkan solusi yang kita beri itu kan ada validasi pesanan. Nah, di sini kita memastikan pesanan dulu di kasirnya. Apakah pesanannya sudah benar atau salah? Dan jika pesanannya salah, konsumen ini akan memilih barang kembali yang seharusnya benar apa, atau misal dia kelebihan barang, seharusnya dia tidak butuh barang tersebut, itu bisa dikembalikan lagi ke tempat
display barangnya. Terus kalau misal benar, boleh dikebawain. Nah, kalau misal benar, kita langsung buat fakturnya nih. Nah, jadilah fakturnya. Terus di sini kita tanya dulu apakah pelanggan ini mempunyai member atau tidak gitu. Nah, jika punya, kita tanya lagi apakah pelanggan ini ingin potong poin atau tidak. Jika iya, maka diinput secara otomatis di sistem untuk memotong poin. Dan jika tidak ingin poin, maka di sistem pun akan diinput tapi menginput penambahan poin bukan pemotongan poin. Nah, jika tadi konsumen ini tidak memiliki member, maka langsung dialihkan ke pembayaran. Oke, boleh dikebawahin. Nah, melakukan pembayaran ini di sini juga disediakan debit atau cash. Terus nanti kasir akan menerima pembayaran, diinput pembayarannya dan mencetak struk. Struknya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk arsip di kasir, yang kedua struknya akan diberi kepada pelanggan dan pelanggan di sini akan menerima barang selesai nih dari pihak pelanggan. Lalu struk yang ketiga akan dikirim ke, boleh dikatasin, akan dikirim ke bagian staf toko. Nah, si struk ini nantinya akan diolah di dalam sistem yang bernama SIS. Boleh ke bawah. Nah, di SIS ini kita melakukan pelaporan EOD atau end of day. Nah, nantinya of day ini akan kan laporan penjualan dan purchase order. Di sini ada masing-masing 2 rangkap penjual purchase order. Yang satu itu untuk diarsip di toko, yang satunya lagi untuk diserahkan ke pusat. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan di Alfamart Dewi Sartika 4 berperan penting dalam mendukung operasional retail melalui integrasi POS, SIS, dan EOD yang sistematis dan real-time. Namun, masih terdapat kekurangan nih, seperti tidak adanya validasi pesanan, pengecekan status anggota, dan kejelasan penyerahan barang yang dapat mempengaruhi akurasi data dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, solusi perbaikan diajukan melalui penambahan prosedur validasi, peningkatan kejelasan alur penjualan, serta penyusunan ulang flowchart sistem. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi yang tepat dan terstruktur dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut di sektor retail. Oke, boleh di next. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.